Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidi Syekh Alaidin Atari Ibni Syekh Aidarus Ibni Syekh Abdul Ghani Al-Kampari wa ahli silsilatit tariqah An-Naqsyabandiyah. Sama kita hormati Ketua Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Ketua Bakti Riau, tokoh masyarakat, Profesor Dr. Munzir Bidani, beserta seluruh rombongan, beserta jamaah suluk Thariqat Naqsyabandiyah di Pondok Pesantren Darussalam Kabul, beserta seluruh masyarakat yang mengikuti kajian zuhur ini. InsyaAllah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diberikan kehormatan sebagai salah seorang murid. Orang yang menunjukkan jalan itu namanya mursyid. Orang yang punya keinginan yang kuat disebut dengan murid. Dari kata iradah, ada keinginan yang kuat. Orang yang punya keinginan itu disebut dengan murid, ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya tidaklah layak untuk menyampaikan tausiah. Saya hanya janji saya di awal dengan Pak Ketua. Saya tanya berapa kali saya akan menyampaikan, kata beliau 4 kali. Siang Kamis, siang Jumat, siang Sabtu, dan siang Ahad. Jadi saya sudah pilihkan beberapa yang saya terjemahkan saja dari kitab Tanwirul Qulub yang ditulis oleh ulama Tarekat Naqsyabandiyah, namanya Syekh Amin Al-Qurdi. Silsilah kita berjumpa dengan Syekh Amin Al-Qurdi pada nomor 30, Abuya Syekh Alaidin nomor 42, naik ke atas sampai ke 30, namanya Syekh Diyaquddin Khalid Al-Qurdi An-Naqsyabandi. Itu membuat tarekat awal namanya tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, karena Khalid tadi. Syekh Khalid Al-Qurdi orang Qurdi, Naqsyabandi mengikut Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Dari Syekh Diyaquddin Khalid ini turun ke Syekh Utsman, turun ke Syekh Umar, turun ke Syekh Amin Al-Qurdi. Jadi kalau Syekh Khalid ke 30, maka yang menulis kitab ini silsilahnya ke 33. Dari Syekh Khalid itu turun ke Syekh Abdullah Afandi. Dari Syekh Abdullah Afandi turun ke Syekh Maulana Ibrahim Kumpulan. Nah, jadi nanti cabang-cabangnya di situ kita jumpa. Dari Syekh Khalid itu turun ke Syekh Ismail bin Ahmad Al-Minangkabawi, ada dalam silsilah atau disebut dengan Syekh Ismail Simabur. Nah, itu orang Minangkabau yang paling tua membawa tarekat Naqsyabandiyah. Dari Syekh Khalid ini turun ke Syekh Abdullah Afandi, turun ke Syekh Ismail, dari Ismail turun ke Syekh Mahmudin Deli, dari Syekh Mahmudin Deli turun ke Syekh Abdurrahman Tanjung Alai, dari Syekh Abdurrahman Tanjung Alai turun ke Syekh Ja'far Pulau Godang. Nah, jadi kalau awak nanti berjumpa mengaku Naqsyabandiyah, sahabat Naqsyabandiyah mana? Naqsyabandiyah ke Silam, ada situ juga. Dari Syekh Khalid ini turun ke Syekh Abdullah Afandi,
turun ke Syekh Sulaiman Al-Karimi, turun ke Syekh Sulaiman Zuhdi, turun ke Syekh Abdullah Rokan. Jadi nanti nampaklah titik temu bahwa awak toh sama-sama Naqsabandiyah Khalidiyah, baik yang ada di Aceh maupun yang di Sumatera Utara maupun yang di Kepulauan Riau maupun yang di Sumatera Barat, bahkan sampai ke Batu Pahat. Saya Batu Pahat yang Malaysia yang kini Syekh Dr. Jahid Hasan Jahid ini sampai kepada Syekh Sulaiman Zuhdi. Faslun, pasal fima taqumu alaihi tariqatu an-naqsyabandiyatu min alfazin, tentang dasar-dasar tarekat Naqsyabandiyah. Wa mabna hadhihi tariqatil aliyati 'alal amali, dasar bangunan tarekat Naqsyabandiyah ini bi ihda asyarati kalimatin farisiyah, disingkatkan ke dalam 11 kata dalam bahasa Persia. Samaniyatun minha ma'suratun, 8 dari nan seboleh iko diambil dari Hadrati Syekh Abdul Khaliq Al-Ghajdawani. Abdul Khaliq ini yang mana? Abdul Khaliq yang nomor 10 dalam silsilah awak. Namanya udah awak baca setiap awak bertawassul. Fa Abdul Khaliq Al-Ghajdawani. Kalau dia kata as'alukallahumma ya Allah bi sirri sirri zati ya Ghausah summa bi Jibril, nomor 1. Fa bil masduqi Nabi Muhammad SAW khairil wara Warafat bis Siddiqi Abu Bakar Siddiq, Summal Maula Mustafa Salman Al-Farisi, Fa Qasim Al-Qasim, Fa Ja'faril Irfani Ja'far Sadiq, Fa Abi Yazid Abu Yazid Al-Bistami, nama aslinya Ay Taifuri, Taifur bin Isa, Fa Abi Abil Hasan Imam Hasan, Fabi Ali Al-Farmadi Abu Ani, Fa Yusuf Al-Hamadani, Fa Abdul Khaliq Al-Ghajdawani. Silsilah ulama-ulama. Wahia, kalimat yang seboleh itu Hushdardam, Nazr Barpadam, Safar Darwatan, Khalwat Dar Anjuman, Yadkar, Yazkas, Nikah Das, Yaddash. Nanti dijolekkan satu-satu. Yang pertama dulu Hushdardam, famaknahu, maknanya hifzun nafasi, menjaga nafas. Nafas awak yang dua kok, satu dihembuskan, satu ditarik, satu dihembus. Hifzun nafasi anil ghaflati, menjaga nafas dari lalai. Inda dukhulihi, waktu nafas itu masuk. Wa khurujihi, waktu nafas itu keluar. Wa bainahuma, dan waktu nafas itu ditahan. 3. Nafas masuk, nafas keluar, nafas ditahan, tak boleh lalai. Liyakuna qalbuhu, hatinya, jantungnya hadiran ma'allah, selalu hadir bersama Allah, fi jami'il anfasi, dalam semua nafas, waktu ditarik, waktu ditahan, waktu dihembus. Li'anna kulla nafasin, karena semua nafas, yadkhulu, masuk, wa yakhruju, dan keluar, bil huduri, hadir bersama Allah, fahuwa hayyun, itulah yang disebut dengan hidup. Itu diambil dari hadis Nabi, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir macam orang hidup dan orang mati.
Siapa orang mati? Orang nan lupa. Siapa orang hidup? Orang nan ingat. Itu maka dalam suluk kau awak hidup. Jadi orang nan tidak bersuluk mati. Kalau tidak hidup, ada tangan bersuluk ke kabur. Tidak mati. Mausulun billah, karena ia berhubungan dengan Allah. Wa kullu nafasin, semua nafas, yadkhulu nan masuk, wa yakhruju nan qalu bil ghaflati, kalanya lupa, kalanya lalai, fa huwa mayyitun, maka ia mayat, ia mati. Maktu'un, kenapa ia mati? Maktu'un, sebab ia putih anillah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi sebagian orang yang bertanya, kenapa zikir awak tidak nafas? Ada sebagian yang mempermasalahkan, kalau memang nafas, mestinya zikir awak nafas lah. Yang diajarkan orang zikir nafas, tapi awak tidak nafas. Kenapa zikir awak Zismuzat Allah, 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 Allah? Karena ada yang lebih cepat daripada nafas. Yang lebih cepat daripada nafas, itulah yang awak tengok waktu awak duduk, itu aja yang menengok lebih cepat daripada nafas. Jadi tak sempat setan masuk. Kalau tadi nafas 3, 1 ditarik, 1 dihembus, 1 ditahan, maka zikir yang awak praktekkan dalam suluk tarekat Naqsabandiyah lebih cepat, lebih kencang lagi daripada itu. Nanti buahnya kalau nyelokek. Jadi selama awak bersuluk ni ibarat memasangkan aplikasi ke dalam laptop, sedang men-set-upkannya ke dalam Allah, 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 sampai terpasang aja. Kalau dah terpasang, mana buktinya terpasang atau enggak? Nanti waktu kalau waktu nafas mengambil bertahan kalau hanya terpasang, awak sendirilah yang tahu apa tidaknya hubungannya dengan Allah. 70.000 kali sehari. Pak Ketua subuh tadi lah mengaku lah selesai 70 ya. Aku tak kajut. Katanya apa lah 70.000. Kok copet rupanya pakai hitungan KPU kan. Orang main itu. Jadi kadang orang tidak paham ni kok banyak fitnah-fitnah ke tarekat. Apalah nanti buat orang tarekat. Dan kami buat suluk iko adalah sunnah. Berpakaian putih sunnah. Wuduk indak putih sunnah. Memperbanyak sembahyang solat sunat taubat sunnah. Orang bersuluk tidak makan daging, sebab awak menahan hawa nafsu. Maka awak makan sayur, makan nasi. Kalau awak makan sayur, makan nasi, pojam kamato, ingat Allah. Kalau awak makan daging, pojam mato, ingat bini. Jangan awak mesti pandai menjolekkan itu. Kalau tidak awak ini. Kalian kenapa dalam kelambu? Kelambu itu kami sudah ditalkinkan mayat mati. Mutu qabla anta mutu. Dan ditalkinkan ya la ilaha illallah. Sesudah itu masuklah kami ke liang lahat. Makanya kalau orang yang lagu suluk ditakut-takuti orang, hati-hati Ustaz Somad, nanti Ustaz dibunuh orang. Kami kalau mati, kami kalau bersuluk kalau mati. Yang kedua, kalau waktu habis beritahu ya. Nazar barqadam, famaknahu, maknanya an-nasalik, namo jalan ko suluk. Orang yang berjalan iko salik, awak ko salik. An-nasalik yajibu alaihi, inya wajib alla yanzura, tidak boleh memandang fi hali masyihi, waktu inya berjalan, illa qadamaihi, nazar barqadam, waktu berjalan tidak boleh memandang ke lain, hanya memandang ke kaki. Itulah maka kepala bersyukur.
supaya waktu memandang hanya memandang ke kaki. Nazar barqadam. Kalau duduk wala fi hali qu'udihi, kalau duduk illa baina yadaihi, nan ditengoknya hanya ke muka yang ada di muka tangannya, bukan ke muka. Kalau togak nanti tengoknya ujung kaki, kalau duduk nanti tengoknya ujung tangan. Fa innan nazara ila nuqushi, kerana memandang kepada naqsh, hiasan-hiasan. Naqsh asalnya tulisan-tulisan, ukiran-ukiran nih. Kalau memandang, terpandang ukiran di jendela, terpandang ukiran di tiang, terpandang. Kalau terpandang itu wal alwan, menengok warna-warna, nampak kuning, nampak hijau, nampak merah. Yufsidu alaihi halahu, merusak hal. Allah sedang membaginya hal. Ada maqam, ada hal. Maqam itu awak nak mencari usaha kita, sedangkan hal Allah menempatkan kita pada satu tempat. Awaklah ditempatkan Allah pada tempat itu. Maka menengok bentuk-bentuk warna-warna ini rusak hal awak. Untuk menjaga hal awak itu maka disungguh. Mana tahu awak ditanya orang, kenapa kalian bersungguh-sungguh? Kalau bisa jolehkan yang macam itu, jolehkan. Kalau tidak bisa, sampai tidak tertangkap ya kalian, itu lain makam. Wa yamna'uhu mimma huwa bisabilihi, memandang pada ukiran, tulisan, bentuk warna-warni kok bisa mencegah awak berjalan di jalan yang sedang awak lewati. Awak kok berjalan kok, maka potang buya mengingatkan awak zikir kedua. Satu zikir darajat, siapa? Zikir hasanat. Siapa yang mengucapkan ini dapat pahala ini, dapat pahala ini, dapat pahala itu hasanat. Sedangkan awak ni darajat. Darajat ni arti darajat tangguh. Awak naik tangguh 1, tangguh 2, tangguh 3. Kalau memandang-mandang rusak perjalanan awak. Li'anna dzakira, karena orang yang berzikir, al-mubtadi'ah, awal-awal melangkahkan kaki berzikir, idza ta'allaqa nazaruhu bil mubassirat, kalau pandangan matanya tersangkut, terikat dengan yang ditengok, objek-objek pandangan, ishtaghala qalbu, maka hatinya akan sibuk. Kalau pandangan awak terlokek, tergantung, tersangkut menengok yang awak pandang, ishtaghala qalbu, sibuk hati. Jangankan memandang padunan jauh, memandang padunan dokek pun sibuk hati aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok cincin ketua, batu topas. Tengok batu top, kau rubi kau. Kenapa kuya indah? Coba tengok ada awal kalimatnya, az-zakiral mubtadi, orang yang mubtadi, cenderung pokok mubtadi. Tapi orang nggak sampai kepada muntaji, hanya tidak peduli apa pun dipandangnya, tetap Allah. Kau cita mubtadi kok, cita hamba mubtadi. Hamba kau mubtadi, pemula, orang yang baru menapak jalan. Maka waktu subuh tadi disabik Buya Syekh Abdul Somad ikut sejuk-sejuk angin pada domong. Di kampung awak dulu kalau nama itu terlalu godang, biasanya betul kau nama domong bawah. Ishtaghala qalbuhu, sibuk hatinya, bitafriqatil hasilati minan nazari, sibuk hatinya untuk memisahkan iko batang, iko kayu, iko daun, iko tanah, iko pucuk, iko buah, iko putih, masuknya ke dalam mata, dari mata kau masuk ke otak, masuk ke hati, sibuk, lalai. Ilal mubassirat, kepada saudaranya pandang-pandang tadi. Kenapa bisa rusak pikirannya? Li'adami quwwatihi, karena dia belum kuat.
Belum sampai macam Syekh Mursyid. Syekh Mursyid lah kuat. Apa pun yang dipandang Allah, Allah, Allah. Awak belum kuat lagi. Itu maka awak disuruh bersungguh tu. Ada hifzil qalbi, untuk menjaga qalb. Alasnya di luar namanya kulit. Sesudah kulit kau namanya daging. Sesudah daging kau namanya tulang. Sesudah tulang itu namanya sumsum. Alas yang paling luar itu namanya sadar. La ta'mal absaru, sudur, sadar yang lapisan pertama sadar. Yang agak di dalam sikit namanya qalb. Di dalam lagi namanya ruh. Di dalam lagi namanya sir. Apa disebutnya? Bisirri sir. Itulah yang sedang awak jago ini, supaya dia tidak sibuk kepada yang lain. Allah, 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 Allah. Kenapa tidak bersuara? Kalau bersuara, berhenti. Kenapa tidak bersuara? Kalau bersuaranya berhenti. Zikir saya zikir bersuara. Waktu tak bersuara, berhenti. Kalau tak bersuara, mana berhenti? Jangan sampai mulut awak menyabik subhanallah, 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 yang di dalam lain. Itulah kenapa awak bersuluk. Kenapa Ustaz Somad ikut tarekat? Kenapa Ustaz Somad bersuluk? Belajar Quran dari kata apa aja Quran? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ayatnya hafal awak. Tapi macam mana berzikir nentogak yang duduk yang berbaring itu baru dapat awak waktu bersuluk ni lah. Waktu bersuluk lah baru awak dapat. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hafal awak hadis itu, tahu awak, tapi mempraktek di suluk itulah dapat awak itu. Jadi kalau ada orang yang membenturkan antara hadis dengan suluk, kalau lah bersuluk meninggalkan hadis, tidak paham. Justru dengan bersuluk ikolah makin masak hadis awak. Dengan bersuluk ikolah makin masak hafalan Quran awak. Kenapa? Karena isinya, di suluk kok isi. Hifzul qalbi. 3. Safar darwatan. Artinya famaknahu al-intiqal, pindah. Safar darwatan, musafir meninggalkan kampung. Pindah dari mana? Minas sifatil basyariyah, pindah dari sifat-sifat manusia. Al-khissisah, yang rendah, yang hina, yang busuk. Ila sifatil mulkiyah, kepada sifat yang lebih tinggi, al-fadilah, yang utama. Itulah maka puasa itu disebut as-saumuli, puasa itu untukku, kata Allah. Kenapa? Karena saat puasa kita pindah dari sifat-sifat manusia kepada sifat-sifat malaikat, sifat-sifat Allah. Malaikat tak makan, awak tak makan. Malaikat tak minum, awak tak minum. Malaikat tak berhubungan, awak tak berhubungan. Malaikat tak melakukan maksiat, awak tidak berbuat maksiat. Awak sedang pindah minas sifatil basyariyatil khissisah ila, naik kepada sifat kemalaikatan, kemuliaan yang utama. Fayajibu ala salik, maka orang yang bersuluk, orangnya namanya salik, ayyatafahhasa, untuk memeriksa, memeriksa dan memeriksa an-nafsihi, tentang dirinya, hal fi qalbihi, apakah di dalam hatinya ini baqiyatu hubbil khalqi. Cobalah kita renung, kita periksa, apakah dalam hati kita ini masih ada lagi cinta kepada makhluk. Fa idza arafa syai'an,
Kalau sudah diperiksanya secara mendalam, tahu, periksa sendiri, temukan sendiri, cek sendiri. Fa idza arafa syai'an, kalau dia menemukannya, andzalik ijtahada, makanya pun berjihad fi zawalihi, untuk menghilangkan sifat-sifat itu di dalam. Itulah koja awak selama bersuluk, untuk menghilangkan itu dari dalam dengan memukulkannya ke tangkai jantung tadi, memukulkannya ke jantung. Allah 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 Allah. Dan terakhir nanti sampai wa amma khalwat dar anjuman, artinya al khalwatu fil jalwati, khalwah bersunyi-sunyi, fil jalwati di alam yang nampak. Rumah nampak, pokok kayu nampak, manusia nampak, tapi awak bersunyi-sunyi. Maka ada ungkapan yang paling susah dalam hidup ini adalah merasa sunyi di tengah keramaian, merasa ramai di tengah kesunyian. Itulah inti daripada suluk. Merasa sunyi di tengah keramaian. Ramai awak orang ramai, tapi awak merasa sunyi. Sebab apa? Sebab awak tinggal berdua sama Allah. Waktu awak suram, sunyi, tapi awak merasa ramai. Kenapa ramai? Karena awak berdua dengan Allah. Itulah itu puncak. Tapi yang baru mencakapkannya jauh, baru sampai di ujung lidah. Maka bersogan ceramah. Jadi kalau ditanya, berani bu ya ceramah di depan Syekh Alaidin? Ampun tak ceramah, ampun cuma menjelaskan. Oh tak ceramah. Siapa aku ceramah dengan guru? Dulu sebelum ambo bersuluk, kalau di situ ada pejabat, ambo pikiran ambo sibuk dengan pejabat kok. Ada gubernur, ada bupati, ada DPR. Ambo memikirkan orang itu. Ambo merasa kecil sebab ambo memikirkan orang itu. Sesudah ambo bersuluk, ambo tidak terlalu peduli semua itu. Jadi terserah siapa dia, ada orang kaya, ada pejabat. Ambo sibuk dengan zikir ambo Allah. Jadi ustaz-ustaz yang belum bersuluk, apalagi ustaz Berti bersuluk. Kalau tidak, nanti kalian diundang berceramah asik memuji pejabat. Tapi kalau awak tak peduli, siapa pun yang datang, urusan awak sama zikir awak. Memang bunyinya sambung, tapi begitulah orang bersuluk. Itu baru suluk 3 hari, apalagi apa 10 hari. Al-khalwatu fil jalwati wal muradu, maksudnya ayyakuna qalbus saliki, qalbu orang yang bersuluk itu hadiran, hadir, qalbunya itu hadir. Sebab ini banyak qalbu itu ghaib, tidak hadirnya. Ma'al haqqi, bersama Allah Ta'ala, fil ahwali kulliha, dalam sodo keadaan. Toga, duduk, baring, sonyong, golak, tangis, sedih, sonang, bahagia. Allah, 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 Allah. Ghaiban anil khalqi, ghaib daripada makhluk. Ma'a kaunihi bainan nas, walaupun ia tetap bersama manusia. Itu maksudnya bersunyi-sunyi di tengah keramaian. Bukan berarti orang yang lah bersuluk naik ke gunung, masuk ke gua. Tak. Awak sudah bersuluk, tetap. Sudah bersuluk, nanti kalau dari suluk, awak tetap menimbang berondol, awak tetap ceramah, prof tetap membimbing mahasiswa-mahasiswi, tapi awak merasakan ghaiban anil khalqi ma'a kaunihi bainan nas. Agaknya itulah yang dapat ambo bacakan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf ambo ke Syekhuna Syekh Alaidin Aqtari, Syekh Masyaikh Mursyid Tariqah Naqsyabandiyah, atas segala kesilapan ambo sebagai murid, kurang adab ambo, kata-kata yang tidak sesuai, cakap yang tidak berkenan di hati, kepada ketua, kepada profesor, kepada tuan-tuan guru, kepada para jamaah Tariqah Naqsyabandiyah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hi Guys Official.